Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Salsabila dengan NIM 19 19 563 dari S1 Penajam Wira Kota kelas A, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama yaitu konsep dasar geologi lingkungan dan geologi permukaan tanah. Yang pertama yaitu konsep dasar geologi lingkungan yang kita bahas. Jadi, geologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang di atas permukaan bumi dan di dalamnya bumi, baik yang meliputi prosesnya, susunan serta bentuk bumi, sejarah perkembangannya, termasuk banyak organisme yang pernah hidup di dalam maupun di atas bumi. Jadi, geolingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis. Lingkungan geologis terdiri antara unsur fisik bumi dan unsur-unsur permukaan bumi, bentang alam dan proses yang memengaruhinya. Konsep geologi lingkungan. Dalam geologi lingkungan tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan aktivitasnya. Terdapat 7 konsep geologi lingkungan. Konsep pertama yaitu menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Konsep kedua itu menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia, akan tetapi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Yang ketiga yaitu konsep ketiga itu menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasil proses-proses itu. Konsep yang keempat yaitu menjelaskan tentang banyak proses yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Sebagai contoh, aktivitas gunung berapi, meletus, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana itu merupakan dampak dari proses yang terjadi di bumi karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Konsep kelima, yang pertama menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya. Pembangunan menjadi bagian dari dalam teori environmental atau impact atau dampak lingkungan. Yang keenam itu konsep keenam yaitu menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Konsep ketujuh yang terakhir ini menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Perbedaan dalam pertimbangan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu fisik, biologis, dan fungsi daya gunaan. Nah, ini faktor fisik yaitu pertimbangan keadaan geografis, proses geologis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan geologi. Kemampuan biologis yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses spasial, analisis terhadap informasi. Kalau faktor fungsinya kedayagunaan yaitu kegunaan lahan, estetika keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan.
Selanjutnya kita menuju ke bab 2, yaitu geologi permukaan tanah. Jadi terdapat 3 yaitu kita pelajari itu lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Yang pertama kita ke lapisan tanah. Tanah terdiri lapis-lapisan, tanah berturut-turut dan atas ke bawah setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah. Tanah batuan dikandung dalam tanah jenis kumpulan tanah. Jadi di lapisan tanah ini ada lapisan tanah atas, di gambar ini, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Selanjutnya lapisan tanah. Juga di bagian atas yang kita jelaskan yaitu tanah lapisan atas berwarna gelap kehitaman seperti gambar di sini. Tebalnya antara 10-30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur. Terus lapisan tanah ini topsoil merupakan bagian optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Terus semua komponen tanah terdapat di lapisan ini yaitu mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah yaitu 20-30%. Selanjutnya di yang kedua itu lapisan tengah. Lapisan ini terletak di bagian bawah dari topsoil dengan ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Warnanya lebih cerah daripada lapisan di atasnya. Dan lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa material topsoil yang terbawa air, mengendap sehingga bersifat lebih padat dan sering disebut dengan tanah liat. Yang ketiga yaitu lapisan bawah. Tempat ini warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan ini tebalnya 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas, sering disebut juga tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan tanah ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang akarnya mencapai lapisan tanah seperti ini sampai bawah. Yang keempat yaitu lapisan batuan induk. Jadi di lapisan ini seperti gambar di samping, batu ini merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini berwarnanya warna merah-merahan atau kelabu keputihan. Lapisan ini dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar tembus akar. Di lereng gunung, lapisan ini sering terlihat jelas karena lapisannya atasnya hanyut oleh hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pecahan. Pada saat ini tumbuhan jarang bisa hidup. Oke, yang kedua struktur tanah. Tanah dulu ya, bagian kerak bumi yang tersusun di atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu tumbuhan-tumbuhan dengan menyediakan air dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar tanah. Juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, komposisi tanah berbeda-beda pada lokasi dengan lokasi lainnya. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Yang ketiga ada jenis tanah. Macam-macam jenis tanah di Indonesia itu ada tanah humus. Tanah humus ini tanah yang subur, terbentuk dari permukaan daun, batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Di gambar di sini, jadi itu tanahnya disubur dan banyak tumbuhan yang bisa hidup di sana karena subur. Yang kedua ada tanah pasir. Tanah pasir ini tanah yang bersifat kurang baik untuk pertanian, yang terbentuk dari batu-batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkelingkir seperti gambar batu tanah tersebut banyak kerikilnya. Yang ketiga itu tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial itu tanah yang berbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di daratan rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Terus yang keempat itu tanah pozolit. Tanah pozolit ini adalah tanah subur juga yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin.
kelima, tanah vulkanik. Tanah vulkanik atau tanah gunung berapi ini terbentuk dari lapisan materi letusan gunung berapi yang subur, mengandung suhu yang tinggi. Jenis vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi seperti ini di gambar ini. Selanjutnya ke-6, tanah laterit. Tanah laterit ini tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun haranya seperti hilang karena dibawa oleh hujan yang tinggi. Contohnya biasanya di Kalimantan dan Lampung itu warna merah. Yang ke-7, tanah medika atau tanah kapur. Tanah ini bersifatnya tidak subur dan terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Biasanya ada di NTT, Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan tanah tersebut warna putih seperti di gambar ini. Selanjutnya tanah gambut dan tanah argasol. Tanah argasol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil bentuk melakukan tumbuhan rawa seperti ini. Ini tidak ditumbuhi, biasanya di Kalimantan, Papua dan Sumatera. Ciri-ciri tanah biasanya di tanah pertama ada tanah vulkanis. Proses ini terbentuk dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi dan sangat subur. Terus pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Persebarannya menjadi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Gambarnya seperti di samping ini. Selanjutnya jenis-jenis tanah. Tanah yang kedua di sebelumnya itu di aluvial, di tanah vulkanik juga. Yang kedua ini tanah regosol. Proses terbentuknya juga dari abu vulkanik, baru memiliki butir kasar. Ciri-cirinya berbutir kasar berwarna kelabu hingga kuning dan kadar bahan organiknya rendah. Biasanya memanfaatkan juga untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya di lereng gunung berapi khususnya, terus pantai dan bukit pasir pantai yang meliputi pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selanjutnya ada tanah aluvial, tanah endapan. Proses terbentuknya tanah hasil erosi, lumpur, dan pasir halus di daerah-daerah daratan rendah. Ciri-cirinya itu warnanya kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatnya sebagai lahan pertanian, sawah, dan palawija. Persebarannya di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Ini gambarnya ya. Selanjutnya tanah argasol. Tanah argasol adalah tanah humus. Proses terbentuknya itu dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik dan sangat subur. Biasanya juga digunakan di lahan pertanian. Persebarannya itu hampir seluruh Indonesia, misalnya Lampung, Jawa Tengah, Bali Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada tanah gambut. Proses ini seperti yang sebelumnya di Indonesia sama. Selanjutnya ada ketiga adalah losol, tanah berbatu. Proses terbentuknya ini dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru belum sempurna, sehingga butiran besar atau kasar. Ciri-cirinya teksturnya tuh tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tidak bertekstur, warna kandungnya batu, kerikil yang sumbernya berpasir. Pemanfaatnya biasanya buat alang-alang yang bisa untuk hutan. Persebarannya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Yang keempat adalah tanah potsol. Proses ini terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga butirannya besar atau kasar. Ciri-cirinya teksturnya tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tidak bertekstur, warna kandungnya batu kerikil bervariasi. Pemanfaatnya masih alang-alang, bisa untuk hutan. Persebarannya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Selanjutnya tanah lewati. Proses ini terbentuk dengan tercuci air hujan sehingga unsur hara hilang, meresap, mengalir dalam tanah. Ciri-cirinya seperti gambar itu warnanya merah dan tidak subur. Pemanfaatannya itu biasanya buat lahan pertanian.
Persebarannya di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya tanah marger. Proses terbentuknya itu dari hasil campuran pelaut kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Cirinya tidak subur, pengolahannya untuk hujan jati. Persebarannya di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kedan di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara. Yang ketujuh, tanah terosa atau kapur. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batu di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, jadi warnanya putih seperti gambar sampai hitam, miskin unsur hara, tidak ada unsur hara di sana. Manfaatnya untuk palawija hutan jati. Terus persebarannya milik Gunung Kidul di Yogyakarta. Di tanah terasa atau kapur juga ada tanah mediteran. Proses terbentuknya dari hasil penumpukan batuan, kapur keras, dan sedimen. Jadinya warnanya putih kecoklatan, keras, tidak subur.